Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan Agan ya, yaitu bisa nggak musang kita itu dekat atau kenal sama hewan lain. Jadi setiap musang kita didekat sama hewan lain, contohnya kayak anjing atau kucing, dia itu bisa bersahabat gitu Gan, nggak menyerang atau ngajak main tapi terlalu kasar. Jujur Gan, kalau untuk pertanyaan itu mungkin saya bukan orang yang terlalu bisa ya Gan, karena kenyataannya Bim-Bim ini saat deket sama hewan lain, kucing atau anjing, itu biasanya dia tuh kayak penasaran pengen deketin Gan. Dan ujung-ujungnya Bim-Bim itu kayak ngajak main dengan cara gigit-gigit dan hewannya itu jadi nggak suka. Makanya untuk sekarang sih saya nggak berani ya deketin Bim-Bim ke hewan yang lain. Karena dulu mungkin kesalahan saya pas masih baby, saya tuh nggak kepikiran buat ngajarin Bim-Bim bisa akrab sama hewan lain. Saya tuh terlalu fokus gimana sih cara biar musang saya tuh jinak sama orang kan. Jadi sering saya handle tapi nggak saya deketin sama hewan lain. Jadinya pas sudah gede kayak gini dah kan. Dia sama orang itu biasa aja tapi sama hewan lain tuh kayak penasaran gitulah. Nah karena hal itu saya sudah mengumpulkan setidaknya ada 5 cara ya Gan yang Agan bisa lakukan biar musang Agan itu akrab dengan hewan lain, nggak menyerang atau nggak main terlalu kasar dengan hewan lain. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang gimana sih cara buat musang bisa akrab dengan hewan lain. Yang pertama yang harus diperhatikan itu, yang penting Agan itu ngajarin musang biar kenal sama hewan lain itu kalau bisa usia sekecil mungkin lah Gan. Kalau bisa minimal 1 bulan tuh udah harus diajarin. Kalau misalnya usia sudah di atas 6 bulan gitu atau sudah usia tahunan, Agan pengen musangnya itu jinak sama hewan lain, kayaknya itu agak susah sih Gan. Karena mentalnya atau sifatnya tuh udah kebentuk kalau dia ngelihat hewan lain tuh jadi agresif gitu Gan. Tapi kalau masih baby bisa sih kita ajarin. Nah, caranya dengan dideketin sama hewan lain Gan. Untuk mendekatkan dengan hewan lain ini ada triknya juga ya Gan, nggak cuma kita deketin aja. Misalnya Agan punya musang yang gedenya itu mungkin cuma 1 kiloan lah, masih baby kan. Nah kalau bisa dideketin sama kucing yang sudah agak besar Gan ya, kucing yang remaja atau yang dewasa, jangan yang seumuran. Karena kalau seumuran nanti musangnya itu akan menyerang gitu Gan. Kalau teman musangnya itu lebih besar, biasanya musang itu lebih santai lah Gan, atau dia tuh agak takut. Karena kan naluri ilmiahnya musang tuh kalau dia ngelihat makhluk hidup yang lebih besar, dia tuh cenderung takut. Jadi kalau Agan nyari teman musangnya tuh kalau bisa lebih besar dari musangnya Agan. Yang kedua yang paling penting sebenarnya ini sama ya Gan. Kalau kita ngajarin musang sama sesuatu itu kita harus jinakin juga Gan. Jadi yang paling pertama itu sebenarnya yang paling penting dia jinak ke ownernya dulu, baru kita ajarin dia biar akrab sama hewan lain Gan. Ya kalau untuk jinakin musang kan saya sudah banyak bikin videonya, Gan bisa cek di playlist video saya tentang sawan, itu banyak kok gimana sih cara menjinakkan musang. Yang ketiga, ajak musangnya itu makan bareng dengan hewan lain Gan. Ya ini bertujuan biar kalau udah makan bareng biasanya itu hewan akan keluar instingnya dia itu untuk bersahabat Gan. Ya tapi kalau bisa jenis makanannya itu makanan yang sudah matang atau makanan yang udah jadi ya Gan. Jangan dikasih daging mentah karena dipercaya kalau kita ngasih daging mentah ke musang itu bisa membuat musangnya tuh menjadi lebih buas. Ya sebaiknya kasih kayak cat food kering bareng gitu, karena kan biasanya dia tuh berteman sama kucing atau anjing kan yang kita ajarin gitu loh. Yang keempat ini larangan ya Gan, yaitu kita ngajarin musang biar akrab dengan hewan lain. Itu bukan berarti kita menggabungkan kedua hewan ini, musang dan hewan lain tuh di dalam satu kandang Gan. Itu berbahaya Gan, karena kan kita nggak tahu sifat musang itu lagi seneng atau lagi marah gitu ya Gan. Makanya sebaiknya jangan kita gabungin di satu kandang. Cuma boleh digabungin itu misalnya pas kita ajak keluar main gitu, baru kita deketin, gabungin biar lebih aman lah Gan. Karena kan kalau kayak contohnya kucing atau anjing itu kan memang sudah dari sananya jinak, jadi nggak mungkin aneh-aneh kan. Yang penting dia tuh nggak kelaparan. Kalau musang ini biarpun sudah kenyang, kalau memang dia
moodnya lagi galak ya galak aja kan. Makanya kita harus tetap hati-hati agar hewan peliharaan kita yang lain tuh tetap aman lah kan, nggak diserang sama musang kita. Tips yang terakhir, kalau kita ngelihat musang kita main dengan hewan lain, itu harus selalu diperhatikan ya kan, jangan ditinggal. Karena kadang-kadang musang itu memang sih niatnya main tapi terlalu kasar sehingga membuat hewan lain tuh nggak nyaman. Nah, kalau hewannya itu sudah nggak nyaman karena diajak main musang, cepat-cepat kita pisahkan kan. Tapi pisahkan itu harus hati-hati dan nggak boleh gerasa-gerusu ya kan. Pokoknya harus gentle gitulah. Kayak misalnya musang itu menggigit hewan lain kan. Nah, jangan langsung ditarik kan. Kalau bisa kita pegang bagian kepalanya gini, pelan-pelan tuh. Biasanya nanti dia mulutnya tuh mangap sendiri, baru kita pisahkan dengan hewan yang lain kan. Jangan langsung ditarik di badan hewan lainnya karena itu sangat berbahaya, bisa membuat hewan lain tuh luka. Karena saya pernah punya pengalaman, kucing saya yang sebelumnya ada di video itu, yang warna kembang telon putih, namanya Fennec, itu pernah digigit Bim-Bim di kakinya kan. Tapi untung lukanya tuh cuma goresan gitu aja kan, dalam beberapa hari itu udah kering. Saya nggak kebayang kalau misalnya Bim-Bim gigit di bagian perutnya, mungkin sangat bahaya kan. Makanya harus tetap hati-hati ya kan, biarpun musang kita sudah sejinak apa. Oke kan, sekian video dari saya tentang gimana sih cara membuat musang kita itu bisa akrab dengan hewan lain. Tapi menurut saya yang paling penting itu, yang pertama kita ajarin musang itu di usia baby, kalau bisa maksimal 1 bulan, lebih baik di bawah itu. Pokoknya dari dia baru melek, nah itu dideketin sama hewan lain bagus. Yang kedua, hewan lainnya tuh kalau bisa lebih besar dari musang kan, biar musangnya itu agak takut gitu loh. Dan juga kita harus selalu awasi, biar kalau terjadi apa-apa kita tuh cepet nanganinya kan. Karena di sini yang bahaya itu di hewan lainnya itu ya kan, baik anjing atau kucing. Takutnya nanti digigit atau apa kan, kasihan. Nah, mungkin kalau Agan mau nambahin tips yang lain langsung aja komen di bawah kan. Dan kalau Agan punya pertanyaan juga sama, komen di bawah. Nanti pertanyaannya bagus, saya pasti buatin videonya. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya dari Sawan karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Sekian dari saya dan juga si Bim-Bim. Salam hewan lestarikan bersama saya dan juga si Bim-Bim nih. Si musang pandan saya yang badannya kotor belum saya grooming. Mungkin habis ini mau saya grooming dulu kan.